Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Devi sini dan pada kali ini, hari ini saya akan membahas tentang IP versi 6, teori dan konfigurasi dasar IP versi 6 di Cisco. Oke. Kenapa IP versi 6? Seperti yang kita ketahui, uh, internet itu semakin berkembang ya. Pengguna internet makin banyak dan oleh sebab itu IP versi 4 yang jumlahnya 4 miliar sudah mau habis. Makanya dibuat IP versi 6 itu buat menggantikan IP versi 4. Jadi bedanya IP versi 6 sama IP versi 4 itu uh, ada perbedaannya di jumlah bitnya. Kalau IP versi 4 itu terdiri dari 12 bit. Tapi kalau IP versi 6 itu ada 128 bit. Nah, dan kalau IP versi 4 cuma memakai nomor doang, kalau IP versi 6 itu memakai heksadesimal. Nah, jadi heksadesimal itu pemakaiannya A sampai F dan 0 sampai 9. Dan IP versi 6 itu dipisahkannya oleh field, bukan lagi pakai oktet kayak IP versi 4. Nah, adapun kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh IP versi 6 ketimbang IP versi 4 yaitu IP versi 6 bisa dikonfigurasikan secara otomatis atau autoconfig. Nah, jadi enggak kayak IP versi 4 yang harus ngetik IP-nya sendiri. Nah, kalau di IP versi 6 itu di Cisco bisa autoconfig, bisa otomatis konfigurasinya. Dan IP versi 6 itu tidak memerlukan NAT karena saking banyaknya IP versi 6 ini. Dan header paket IP versi 6 lebih kecil dibanding IP versi 4. Dan saking banyaknya IP versi 6, setiap manusia bisa diberikan 1 miliar IP versi 6. Wow, banyak sekali. Nah, jadi pada lab kali ini saya akan menjelaskan tentang IP versi 6 secara lebih detail lagi. Nah, jadi saya sekarang akan membahas tipe-tipe alamat IP versi 6. Yang pertama ada IP versi 6 unicast. Jadi unicast itu adalah IP versi 6 yang diperkhususkan untuk komunikasi secara point to point. Nah, jadi misalnya kayak semacam peer to peer gitu. Nah, jadi uh, macam-macam IP versi macam-macam IP unicast dari IP versi 6 itu ada 5, yaitu global unicast address. Jadi global unicast address itu ya setara dengan alamat IP versi 4 publik. Jadi dia dapat dirutekan dan terjangkau di internet IP versi 6 dan dirancang untuk meringkas interface routing yang efisien. Nah, yang kedua ada link local address. Nah, link local address itu biasanya dibuat dari alamat fisik. Ya semacam MAC address gitu. Nah, yang ketiga adalah loopback address. Nah, jadi loopback itu adalah interface virtual dan IP loopback address itu buat dirinya sendiri. Nah, dan yang keempat itu adalah unspecified address, alamat yang belum diberikan. Nah, jadi unspecified address itu ada karena tidak menemukan DHCP server untuk meminta IP. Nah, yang terakhir kelima sama dengan IP private pada IP versi 4, unique address yang digunakan untuk pengelamatan lokal. Nah, itu buat unicast IPv6 address. Nah, sekarang masih ada dua lagi yaitu multicast IPv6 address. Nah, jadi IPv6 multicast itu diperkhususkan untuk mengirim paket data ke banyak host yang berbeda dalam grup yang sama. Nah, atau bahasa itu untuk multicast itu digunakan untuk komunikasi secara one to many. Nah, adapun yang terakhir adalah anycast IPv6 address. Jadi anycast ini adalah untuk mengirim paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Nah, alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Jadi anycast ini biasanya digunakan untuk alamat
tujuan dan diberikan kepada sebuah router. Nah, itu dia uh, tipe-tipe alamat IP versi 6. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP versi 6 di router Cisco. Kita buka dulu. Ini pencet no. Habis itu ya ini sekarang kita ada di CLI nya router Cisco. Nah, jadi pada lab kali ini kita akan mengkonfigurasikan link local address, link local unique address satu, yang kedua adalah ada global unique address, dan yang ketiga adalah UI 64 address. Nah, sekarang kita bakal tambah basa-basi lagi. Mari kita langsung konfigurasi. Nah, jadi ya you know lah, karena sekarang kita udah masuk CCNP ya, materi CCNP nggak usah perlu dijelasin lagi ya, konfigurasi dasar dari Cisco ya. Jadi ya paling enable konfigurasi terminal, jangan lupa ganti hostname biar gak bingung. Nah, sebelum kita konfigurasi IP versi 6, kita bakal nyalain fitur IP versi 6 di router yang terlebih dahulu karena defaultnya mati. Nah, terus gimana konfigurasinya? Nah, seperti ini. Ketik IP versi 6 unicast routing, aduh typo salah, routing. Nah, dengan begini fitur IPv6 sudah diaktifkan. Jangan lupa di router 2 juga enable terminal, hostname ganti IPv6 unicast routing. Nah, jadi setelah ini kita langsung ke pasang di interface-nya. Oke. Kita pilih dulu interface-nya, kita lihat dulu di topologi. Nah, ini di topologi Ethernet 00. Oke, jadi kita di sini adalah E0 garis miring 0. Nah, ini udah kepilih interface-nya. Habis itu kita nyalain lagi di interface-nya buat apa namanya, mengaktifkan IP versi 6 di interface-nya. Tadi di router, sekarang di interface-nya. IPv6 enable. Nah, seperti ini. Enter. Nah, FYI, dalam IP versi 6 itu satu interface dapat memiliki multiple IP atau memiliki lebih dari satu IP address, IPv6 address. Oke, lanjut. Dan jangan lupa seperti biasa di no shutdown. Terus karena ini kita bakal pasang link local unique address, nah, yang secara otomatis ke konfigurasi, kita bakal konfigurasi link local unique address ya di router 2. Interface handle IPv6 enable IPv6 address auto config. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ini ada perintah auto config ya. Nah, berarti di sini setelah ini kita bakalan dapat IP versi 6 di setiap interface baik router 1 dan router 2 secara otomatis. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nulis IPv6 ya. Oke, enter, suruh shutdown. Tunggu sampai ada notif. Nah, habis itu cara ngeceknya seperti ini. Do show IPv6 interface garis lurus
link lokal. Nah, bisa dilihat di sini IPv6 is enabled, link local address is FE80 sekian. Nah, jadi ini kita udah dapat link lokalnya. Habis itu kita juga cek di sini to show IPv6 interface brief. Nah, di interface E00 sudah dapat ini IPv6 nya. Nah, sekarang kita coba cek di router 2 to show IPv6, sorry typo, IPv6 interface brief. Nah, juga udah dapet ya di sini. Oke, jadi link local address itu kelar. Nah, habis itu sekarang kita bakal konfigurasikan global unicast address. Jadi kita nggak usah ngapus lagi ini yang link local addressnya, karena seperti yang saya bilang tadi, dalam IPv6 itu satu interface itu bisa memiliki 2 IPv6 address. Nah, jadi kita langsung aja interface E00 IPv6 address di sini bisa disingkat jadi address 12 1/1/126. Enter. Di R2 interface E00 IPv6 address 12 2/126. Oke, selesai. Kita coba sekarang cek dulu to show IPv6 interface brief. Oke, sudah kepasang. Di sini juga cek lagi IPv6 interface brief. Oke, sekarang kita bakal coba ping do ping 12/2 dan berhasil. Nah, simple kan, sama seperti IP versi 4, tapi ini lebih dikit malah nomor-nomornya. Oke, itu adalah global unicast address. Nah, yang terakhir itu adalah EUI strip 64 address. Nah, jadi EUI 64 address itu biasanya digunakan untuk pemasangan IP pada interface tunnel. Jadi kita nggak usah ngapus yang global unicast tadi, yang global address tadi, langsung saja di interface E00. Habis itu IPv6 pad 21 double colon strip garis miring 64 UI. Nah, habis itu sudah. Nah, jadi UI di sini bisa aslinya itu UI 64, tapi bisa disingkat jadi UI saja. Nah, habis itu kita di setting di router 2 juga interface E00, sorry typo, IPv6 at 1 double colon strip garis miring 64 UI 64. Nah, jadi udah, kita cek dulu ya di show interface brief. Show IPv6 interface brief. Ya, sudah kepasang ya. Sudah kepasang di sini. Apakah sudah kepasang? Iya, sudah kepasang juga ya. Sekarang kita coba ping. Ya, karena ini nggak bisa disingkat, jadi kita bakalan coba ping dengan manual ngetik angkanya satu-satu. Atau mungkin nggak usah diping ya, ini karena ribet banget ini ya, penomorannya itu ribet banget. Jadi ya, seperti itulah sebagian dari IPv6 dasar. Oke, ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang IPv6 teori dasar. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang IPv6, mulai dari
IPv6, static routing, EGRP, dan lain-lain. Bahkan sampai ada tanggalnya sendiri kalau IPv6. Mungkin sekian dari saya. Saya harap bisa diambil kebaikannya dan dibuang keburukannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.